Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo, selamat sore menuju malam teman-teman semua. Apakah suaraku terdengar teman-teman? Terdengar Kak. Aman Terdengar. gak? Oke, sip. Teman-teman selamat datang di kelas hari ini teman-teman semua. Boleh ya teman-teman untuk on cam dulu. Oke, jadi selamat datang teman-teman buat di kelas kita hari ini ya teman-teman semua ya. Jadi buat kelas hari ini teman-teman, kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita yang dari minggu lalu. Untuk hari ini teman-teman, kita akan masuk ke dalam modul baru ya teman-teman semua ya. Di lesson sebelumnya kita udah sampai pembuatan kode ya, yaitu kita menggunakan kode untuk menata permainan ya. Kita minggu lalu kita belajar mengenai HTML, CSS, terus juga kita belajar menggunakan Twine juga, teman-teman ya, dan gimana caranya prompting juga tentunya, yang bagus. Lalu sekarang untuk pembelajaran ini, teman-teman, kita akan masuk ke dalam modul 3 ya. Jadi hari ini kita akan masuk modul 3 itu terkait namanya pembuatan gambar, teman-teman, untuk belajar hari ini. Kita akan masuk ke dalam 3P1, kita hari ini akan masuk ke feature pembuatan suatu gambar teman-teman yang menggunakan ChatGPT dan juga mungkin Match juga teman-teman ya. Nanti akan kita coba terapin teman-teman semua di pembelajaran kita hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita start ya, mungkin aku mau tahu dong kabar dari teman-teman. Coba mungkin dari hmm, Avicenna deh. Boleh dong Avicenna diupdate kabarnya gimana, kegiatannya hari-hari ini ngapain aja, dan juga tugas algonya sebelum gimana udah coba dikerjakan belum. Boleh dong diupdate. Kabarnya baik kok, Pak. Kabar baik, oke. Sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana, Avicenna? Sekolahnya aman, tadi juga udah masuk, full juga. Dan kalau tugas Algonovanya juga aman udah. Aman ya? Oke, good. Kalau gitu, thank you Avisana udah update kabarnya ya. Thank you sudah update. Lalu lanjut mungkin ke Harper. Udah deh, Harper. Boleh dong Harper di update kabarnya gimana Harper? Eh, eh, Gimana kabarnya baik? Kabarnya baik-baik aja, agak ngantuk sedikit. Oh, agak ngantuk sedikit. Oke, nanti habis ini istirahat ya Harper ya setelah selesai kelas ya. Jangan lupa siapkan cemilannya juga biar nggak terlalu ngantuk. Untuk tugas algonya gimana Harper? Ada kendala gak? Tidak, Tidak ya, aman ya. Oke, ya, kalau gitu nanti kalau ada kendala bisa tanya aku aja. Oke, thank you Harper buat update-nya. Lanjut mungkin ke Altaf dulu nih Altaf. Oke, waduh Altaf, gimana Altaf kabarnya? Baik Kak, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tugas algonya gimana? Aman Kak, nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Thank you buat update-nya. Terakhir mungkin Rio ya. Oke, sebelum kita lanjut dan nunggu teman-teman yang lain. Coba Rio boleh dong di-update kabarnya gimana Rio? Alhamdulillah saya sehat aja, tapi ya kalau ngomongin kabar ya paling jadwal aja numpuk sih, ribet Oh, aja. jadwal numpuk. Kenapa? Kenapa lagi sibuk apa Rio sekarang? Saya lagi sibuk, ada OSIS jadi kandidat Indi, terus ada ngurus podcast ekskul saya, sama sekarang ikut lomba lagi. Kemarin ikut lomba bahasa Inggris, sekarang ikut lomba bahasa Indonesia. Jadi banyak dia harus diurus. Wah, mantap banget nih. Tadi berarti kegiatannya banyak banget yang ikut pengurusan inti di OSIS. Wah, mantap banget itu. Terus juga ikut, tadi apa project ya? Apa namanya? Sorry, aku agak lupa. Enggak, podcast, Podcast, podcast. podcast ya. Wah, iya mantap banget sama lagi ngurus lombanya juga. Good job Rio ya. Gimana Sofa lombanya Rio yang kemarin udah gimana hasilnya? Kalau terkait lomba kemarin yang bahasa Inggris, alhamdulillah menang tingkat kecamatan, namun gugur di tingkat Jakarta Barat. Oh, it's okay. Itu udah salah satu hal progres yang bagus banget sih Rio sih. Maksudnya aku di saat kamu juga, aku mungkin nggak sampai di level itu. Menurut aku tuh kamu udah keren banget sih. Itu bisa jadi motivasi lah. Mungkin jadi pembelajaran juga ya. Buat nanti di nextnya mungkin bisa lebih baik lagi. Dan buat teman-teman juga sama ya. Mungkin jadi juga nih dari sebagai motivasi dari teman-teman juga gitu bisa mencapai itu. Rio bisa, teman-teman juga tentunya bisa juga gitu ya teman-teman semua ya. Thank you kalau gitu Rio buat update-nya. Tugas algonya nggak ada kendala kan? Tugas algo aman ya? Aman ya. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Rio dan teman-teman yang lain sudah memberikan update dan kabarnya ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung start aja, teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti buat teman-teman yang belum join, mungkin nanti bisa jawab pertanyaan. Kirim di chat. Nah, di sini hari ini presentasinya agak lumayan banyak, teman-teman. Kita hari ini punya 100 slide ya buat kita pelajarin, teman-teman semua. Nah, kita hari ini masuk ke dalam namanya
fitur pembuatan gambar ya, teman-teman ya, untuk di pembelajaran kita di hari ini. Nah, ini dia. Fitur pembuatan gambar, modul 3 pelajaran 1. Nah, kita masuk ke discussion dulu ya, terkait namanya jaringan syaraf secara grafis. Nah, kira-kira cara apa lagi sih yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi selain dengan menggunakan teks? Jadi ada macam-macam teman-teman ya. Bisa menggunakan video, gambar, dan macam-macam lainnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman semua ya, buat kita menyampaikan suatu informasi. Kayak contoh di sini ya, selain menggunakan teks, kita juga bisa ngirim gambar loh. Kayak contoh mungkin Avicenna sedang main game gitu kan. Lagi main game mau ngabarin mungkin temennya gitu. Kayak ngajakin main PS gitu contoh ya. Misalkan Avicenna udah di tempat PS, terus temennya nanyain, eh bro, udah di tempat PS belum gitu kan. Nah, contoh ya. Daripada mungkin ngechat gitu ya, bilang udah, kan bisa ngirim foto ya teman-teman ya, ngirim foto nih. Atau mungkin ngirim selfie gitu kan, langsung selfie. Oh, udah di tempat PS, nih kan langsung tahu dia ya. Itu salah satu media penyebar informasi juga, teman-teman ya. Nah, jadi tadi ya, video dan gambar juga semua jenis grafis. Nah, bahkan saat ini akan terlihat lebih menarik dengan adanya elemen tersebut ya. Tentunya kalau misalkan isinya full text, teman-teman tentu teman-teman pada bosan semua kali ya. Ngeliatnya, aduh teks terus, full text gitu. Tentu sangat monoton, sangat membosankan teman-teman. Dan itu bukan merupakan approach yang bagus lah buat hal ini. Nah, contoh di sini ya, kalau ada gambar kan lebih menarik. Nah, sebuah game di Twine itu menjadi hidup dengan adanya gambar, teman-teman. Jadi mana ini tidak akan menjadi dinamis, tapi dapat memberikan informasi pendukung yang lebih banyak saat kita menjelajahi suatu cerita, teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya ada kayak contoh, let's say ada gambar segala macam, itu bakal lebih bagus lagi, teman-teman, dan kita bisa belajar dari situ ya, sehingga lebih hidup lah bisa dibilang. Nah, menggambar itu membutuhkan waktu yang lama, tapi mengambil gambar lain adalah tindakan yang salah. Jadi kita juga harus dibenerin juga nih. Kalau kita langsung copy gambar yang ada di Google, terus kita gunain, itu adalah suatu hal yang salah. Mungkin kalau dijadiin reference itu nggak apa-apa. Kayak contoh kayak, aku pengen deh buatin gambar kayak gitu, terus teman-teman buat sendiri. Itu masih nggak apa-apa ya jadi referensi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai, apalagi buat tujuan komersil, kayak contoh misalkan Altaf mau jualan ayam goreng gitu ya, ayam goreng mau jualan ayam goreng terus ngambil foto dari Google gitu ya, foto abang-abang yang jualan gorengan gitu kan, itu nggak boleh ya teman-teman ya, karena itu adalah gambarnya punyanya dia gitu. Ya dimana kayak gitu kita harus izin dulu dan kita nggak bisa gunain secara komersil. Biasanya itu harus ada loyalty yang harus kita bayar. Either kita harus bayar atau nggak, mungkin kalau misalnya nggak bayar kita harus izin. Nah, jadi jaringan syaraf di sini akan membantu kita, teman-teman ya, buat bikin gambar ya. Mereka juga bersifat grafis, yaitu dapat mengubah teks menjadi suatu gambar dan atau mungkin sebaliknya. Yang berarti kita bisa nih teman-teman menggunakannya untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara visualisasi. Nah, contoh di sini kita buat gambar seekor beruang sedang bermain seluncur di danau yang membeku. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya contohnya ya, di sini ada si beruang, terus lagi ada si di atas danau membeku tadi. So, hari ini teman-teman kita akan ngapain aja? Kita akan memperhatikan bagaimana sih model grafis bekerja dan juga gimana perbedaannya dengan model teks. Kita juga akan mempelajari teman-teman cara menghasilkan gambar dan juga membuat prompt dengan benar, serta di pelajaran berikutnya kita juga akan menggunakan semua ini untuk membuat game di Twine. Nah, sekarang gimana sih cara kerja DALL itu sendiri? Nah, ini dia teman-teman ya. Dalam pelajaran ini kita akan menggunakan hal-hal berikut untuk menghasilkan gambar ya. Pertama kita punya ChatGPT, teman-teman. Yang dimana ChatGPT itu memungkinkan kita untuk menghasilkan beberapa gambar per hari dalam versi yang gratis ya. Jadi kalau misalnya kita pakai versi yang gratis, itu bisa. Cuman make sure teman-teman udah harus login dulu ya. Karena biasanya takutnya kalau nggak login tuh nggak bisa menikmati fitur ini. Ada juga jaringan saraf Match, teman-teman. Di sini akan kita gunain juga ya. Di sini ada fakta menarik juga, model Kandinsky dinamai berdasarkan keseniman yang terkenal. Jadi di sini nanti kita akan coba buat gambar dari dua hal ini, teman-teman ya, dengan Match dan juga tentunya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu dia menggunakan model DALL-E juga, teman-teman ya. Jadi DALL-E 3 sendiri merupakan salah satu model terbaik untuk pembuatan gambar ya. Dia itu dibuat oleh OpenAI, oleh pengembang ChatGPT itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu model yang paling canggih, yang dimana ini menonjol dibandingkan yang lainnya. Karena kenapa? Pertama, karena kemudahan dalam membuat prompt ya. Jadi dia akan lebih mudah dalam pembuatan prompt ya. Terus kedua, adanya konteks, teman-teman. Serta adanya juga detail tinggi di bagian sini. Dan juga di sini ada juga tingkat kreativitas yang tinggi juga tentunya ya. Serta adanya juga ketersediaan dalam berbagai gaya di bagian sini. Nah, sekarang mari kita pahamin teman-teman cara kerja si DALL-E itu sendiri ya. So, jadi informasi tentang model Kandinsky itu tidak banyak ya. Jadi kita akan coba lihat lebih dekat nih terkait model DALL-E 3 yang lebih umum. Nah, contoh gambarnya kayak gini ya. Jadi ada OpenAI, ada juga DALL-E 3 di bagian sini. Nah, dalam DALL-E 3 itu terdapat 3 pembaruan utama, teman-teman semua ya.
kita punya clip, yaitu kita akan masukkan deskripsi teks berdasarkan sebuah gambar ya. Lalu ada juga glide di sini. Itu kita akan menggunakan clip, memanfaatkan clip tersebut untuk menghasilkan satu gambar. Serta kita ada juga di sini ya contoh gini untitled ya buat kosong di sini. Kita untuk meningkatkan resolusi dari gambarnya. Jadi ada tiga teman-teman yang perlu diingat ya apa aja di sini. Di sini ada tiga komponen. Komponen yang pertama ini ya, itu menghasilkan deskripsi teks berdasarkan sebuah gambar, itu clip. Itu ada juga di glide untuk menggunakan clip menghasilkan gambar. Itu di bagian ini antara tag kosong untuk dia meningkatkan resolusinya. Jadi dia itu bisa ngelakuin tiga hal ini, teman-teman semua ya, dan juga terdiri dari tiga komponen. Dan semua ini bersama-sama ada di Dolby. Nah, yuk kita lihat ya, teman-teman, cara kerjanya satu persatu. Yang pertama adalah contoh dari klip ya di sini. Nah, jadi jaringan syaraf ini menggunakan banyak data dalam bentuk pasangan deskripsi, gambar, dan juga dapat memberikan deskripsi tentang apa yang digambarkan di dalamnya sebagai respon terhadap gambar tersebut ya. Contoh di sini ada gambar anjing, ada gambar pesawat, gambar pizza, segala macam di sini. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ya. Contoh di sini dibilang nih, dia akan mendeteksi kok ini ada gambar anjing, ini akurasi 8% ya, karena kita ngasih klipnya banyak, maka dia bisa deteksi dengan bagus. Nah, tapi kita juga membutuhkan sebaliknya di bagian sini nih. Nah, di sini kita juga mau teman-teman untuk mengubah teks menjadi gambar, bukan sebaliknya. Ngomong-ngomong, sebelum kita discuss mengenai ini, teman-teman ada yang pernah cobain nggak? Mungkin di ChatGPT, tren-tren sebelumnya ya, kan banyak tuh teman-teman ya yang mungkin buatin prompt mukanya sendiri atau enggak muka temennya gitu kan lagi di mana, atau enggak tiba-tiba foto lagi di Paris, atau enggak let's say contoh foto sedang bersama idolanya. Dan juga mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah buat atau pernah lihat nggak? Kayak sekarang tuh udah banyak AI kayak tukang nasi goreng atau enggak kayak nenek-nenek terbang gitu. Ada yang pernah lihat nggak? Atau ada yang pernah buat nggak teman-teman? Coba siapa dong yang mau kasih pendapat? Boleh dong. Boleh raise hand. Coba siapa? Oke, Rio nih aku lihat nih. Oke, coba boleh Rio. Coba yang lain juga boleh kasih pendapat. Apa yang Rio pernah? Oke, kalau ngelihat secara langsung orang yang buat itu pernah. Contohnya orang tua saya. Terus saya juga pernah malah diberi tugas informatika membuat gambar menggunakan AI, dan itu gambar foto kita sendiri menjadi mainan atau apapun itu. Dan itu malah jadi tugas. Oh, I see. Oh, seru juga tugasnya ya dari pelajaran TIK diminta tugas seperti itu. Tadi kalau lihat langsung gimana tuh maksudnya? Coba boleh dong diceritain. Jadi bapak saya pernah waktu itu nunjukin tuh dari IG Reels itu ada tren lah, sekarang kan bikin AI gitu. Nah, bapak saya nyoba dong, dan akhirnya nyoba tuh bikin foto pada saat udah lumayan lama sih, pas saya sama bapak saya nonton bola langsung ke stadium, dan itu fotonya dibuat ulang lagi di ini apa stadion yang beda lagi, seakan-akan lagi di luar negeri gitu. Oh, I see. Berarti udah pernah lihat langsung juga ya, dan juga pernah coba nerapin. Very good, Rio. Thank you untuk update-nya. Teman-teman lain ada lagi nggak? Selain itu, selain Rio ada lagi nggak? Yang pernah mungkin coba buat, atau mungkin tahu pernah ngeliat gitu, terus juga excited kayak, itu gimana cara buatnya ya? Coba ada nggak? Biasanya tuh muncul teman-teman di banyak ya. Di Instagram muncul, setahu di YouTube juga muncul gitu ya. Jadi banyak banget sekarang tuh penggunaan AI teman-teman ya, bisa bikin konten sendiri. Kayak contoh kayak kemarin ya, sebenarnya hal yang tidak realistis lah. Nenek-nenek terjun payung gitu kan dari pesawat. Nah itu kan tidak realistis ya, cuman di AI kita bisa buatin seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, nah dari situlah tadi Glide itu berperan teman-teman ya. Glide juga merupakan jaringan syaraf yang di mana jaringan ini bekerja berdasarkan prinsip dari model difusi. Yang berarti bahwa proses pembuatan gambar dimulai dengan sekumpulan pixel yang berupa noise putih, yaitu warna pixel gambar aslinya akan acak. Nah, setelah itu Glide akan mulai mengubah pixel dalam beberapa tahap ya di bagian sini, sambil terus menanyakan kepada Clip apakah prosesnya berjalan dengan benar atau tidak. Oke, next. Nah, sekarang kita ada nih contoh query ya terkait namanya burung kiwi, bukan buah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, mungkin di sini masih belum jelas nih gambar ini. Untuk gambarnya masih jauh dari burung kiwi ya. Di sini, wah ini masih pixel banget dan kita nggak tahu nih gambar apaan. Nah, di sini mungkin udah mulai kelihatan sedikit bentuknya, walaupun kita masih belum bisa, mungkin masih belum bisa menebak nih burung kiwi atau bukan nih. Nah, ini ada di bagian sini ya. Udah mulai kelihatan nih. Jadi samar-samar awalnya begini, terus dia begini, sekarang agak begini. Walaupun masih belum tahu nih. Masih masih bisa dibilang kalau misalnya aku nggak ngasih tahu ini burung, pasti teman juga bingung ya. Kayak apa nih Kak gitu ya. Karena masih belum sejelas itu. Tapi dia akan membaik, membaik, membaik terus teman-teman. Nah, di sini gambarnya itu akan mulai pelan-pelan perlahan sampai dia akhirnya itu bisa em, menampilkan gambar burung kiwi ini. Walaupun ini masih agak jelek ya, di sini masih blur banget teman-teman semua. Tapi step by step prosesnya, dia nanti akan prosesnya akan improving teman-teman ya.
Di sini dibilang jaringan cara ketiga itu tidak memiliki nama. Tugasnya adalah kita akan coba untuk meningkatkan resolusi gambar yang dihasilkan oleh glide itu tadi, teman-teman ya. Dan di mana hal ini perlu dilakukan karena gambar keluaran setelah proses glide itu hanya memiliki resolusi 64 kali 64 pixel. Nah, jadi memang secara hal ini dia tuh cuma punya resolusi segini aja. Nah, baru nih setelah kita melakukan peningkatan, improving segala macam baru hasilnya seperti ini. Sekarang kita udah lihat dengan lebih jelas lagi teman-teman ya. Gambar si glide tadi ya dengan menggunakan AI tentunya ini ya. Jadi kita buat kayak contoh kita prompting, mau dong gambar burung yang ada di atas daunan gitu ya. Terus kalian deskripsikan ngapain nih burung misalnya sedang merenung segala segala macam, hasilnya nanti seperti ini. Tapi proses step by step prosesnya sama seperti tadi, teman-teman. Jadi nggak proses berpikirnya itu seperti ini dia ya. Jadi awal begini dulu, begini, begini, begini. Jadi step by step proses baru hasilnya seperti ini. Dan itu prosesnya cepat banget ya. Terakhir, mari kita jawab pertanyaan pertama di sini nih. Nah, contoh di sini apa nih kira-kira? Nah, ini dia ya. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini jadi yang tadi aku barusan tanya ini. Jadi prosesnya itu teman-teman melalui berbagai banyak nodes atau bahasa cabang di sini. Lihat di sini ada pertama, kedua, jadi itu cabangan banyak banget. Dan itu saling terhubung satu sama lain, teman-teman. Namanya layering ya, atau layers di bagian sini. Itu ada layers-layersnya di sini yang dia tuh fungsinya itu bekerja seperti di awal kita bilang, dia tuh bekerja seperti otak manusia bekerja, teman-teman semua. Itu jadi cara kerja AI itu sendiri. Nah, so di sini juga jadi nggak ada yang benar-benar tahu ya. Jadi semua ini berkaitan dengan cara pasangan dari gambar dan juga kata, yaitu disimpan di dalam klip. Nah, setiap pasangan itu dipresentasikan oleh sebuah vektor dalam ruang multidimension. Nah, untuk mempermudah, kita anggap setiap pasangan tersebut sebagai sebagai sebuah titik di bidang datar itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kita akan coba buat dia sebagai suatu titik di bidang datar. Nah, di dalam klip pasangan-pasangan yang memiliki makna serupa itu dia saling berdekatan. Semakin tidak mirip pasangan-pasangan tersebut, maka semakin berjauhan posisinya dan juga sebaliknya. Contoh di sini kita punya pasangan-pasangan dengan anjing dan juga dalam pesawat nih. Jadi di sini akan membuat suatu himpunan, teman-teman ya. Ada juga di sini pasangan-pasangan dengan pesawat terbang di sini. Terus juga pasangan-pasangan dengan anjing ada juga di sini. Terus ada juga pasangan-pasangan dengan pizza, teman-teman di sini. Jadi di sini tuh punya bahasa itu dia tuh punya mappingan atau pasangannya masing-masing di dalam area ini tuh. Nah, ini di mana ini juga bekerja baik pada level di atas maupun di bawah ya. Jadi di antara semua pasangan yang berkaitan dengan anjing kecil, dia akan berada di jauh dari anjing besar. Dan terus semua pesawat asli juga akan berada lebih jauh dari pesawat kertas. Nah, semua pasangan yang berkaitan dengan anjing itu bakal lebih dekat dengan kelompok pasangan lain yang berkaitan dengan hewan tentunya. Jadi mana semua pasangan yang berkaitan dengan pesawat lebih dekat dengan kendaraan lain dibandingkan misalnya dengan penguin ya. Jadi dia akan melakukan mapping lebih dekat dengan ya mungkin bahasa itu dengan base utamanya. Kayak contoh anjing tadi dia akan lebih dekat sama hewan. Terus kalau misalnya tadi pesawat dia bakal lebih dekat dengan apa? Dengan jenis-jenis kendaraan segala macam gitu ya dibandingkan dengan hewan lainnya atau mungkin makanan bahkan. Nah, jadi faktanya juga itu nggak ada yang tahu secara pasti gimana sih pasangan-pasangan itu tuh disusun, teman-teman. Nah, pada saat yang sama, jaringan syaraf itu dapat berpikir dalam bentuk gambar. Hampir seperti kita, itu tetapi tidak mungkin untuk memahami atau merumuskan gambar-gambar ini secara matematis. Nah, di sini neuron-neuron di otak kita tuh bekerja dengan cara yang serupa, yang tadi aku bilang di awal ya. Tetapi itu tidak membantu karena hanya para ilmuwan pun tidak banyak memahami tentangnya. Jadi memang kurang lebih mungkin mirip-mirip. Cuman di sini proses sendiri tuh kita nggak tahu secara pasti itu juga seperti apa. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua, teman-teman. Terkait namanya prompting tentunya. Ini adalah salah satu hal yang kita butuhkan, teman-teman semua ya. Yaitu kita butuh untuk membuat prompt yang baik. Sebelumnya kita akan mulai membuat tentang gambar ya, semua ya. Untuk lebih memahami apa itu gambar, mari kita akan bermain dalam sebuah game ya. Aturannya sederhana aja, teman-teman. Pertama, kita akan membuat sebuah kata yang menunjukkan makhluk atau benda yang akan muncul di layar. Yang kedua adalah kita akan mencoba untuk membayangkan ya, makhluk atau benda ini dengan cepat dalam pikiran kita, teman-teman. Contoh di sini ya, kayak tadi kita akan mulai di sini. Jadi teman-teman di sini teman-teman harus bisa ngebayangin kira-kira apa sih teman-teman yang bisa ditunjukin di sini. Contoh di sini ya, aku kasih contoh dulu meja gitu ya. Nah, teman-teman kalau nggak bayangin meja tuh seperti apa? Boleh dong sambil dicoret-coret gambarnya. Di bagian sini kan ada gambar-gambar kosong nih. Di pikiran teman meja tuh gambarannya kayak gimana sih? Boleh dong digambar-gambarin. Bisa dicoret-coret aja teman-teman di sini. Coret-coret aja. Ini mungkin aku kasih kotak-kotak nih ya. Nah, coret-coret. Oke, Rio udah mulai gambar. Yang lainnya boleh dong gambar. Nah, ini aku kasih kotaknya masing-masing. Oke. Nah, di sini udah nih kotaknya lagi. Kotaknya lagi. Ah, ya oke, gambar teman-teman.
Nah, ini masing-masing punya kotaknya sendiri-sendiri ya. Oke. Jadi mungkin mejanya itu mungkin paling gampang ya, ya meja pada umumnya aja, teman-teman ya. Nah, coba kalau yang lainnya nih gimana? Oke, gambar Rio seperti itu. Rifki. Ada yang bentuknya mungkin meja belajar, ada juga mungkin meja makan, teman-teman ya. Ada juga mungkin meja kerja, segala macamnya. Jadi memang ada beberapa kategori yang mungkin teman-teman bisa gambar. Cuman kalau meja mungkin masih sangat common, teman-teman ya. Masih bentukannya juga sangat common. Coba mungkin kalau misalnya kita ubah gitu ya. Coba gambarkan contoh gambar apa nih contoh ya? Misalkan apa? Mobil. Nah, contoh mobil pasti pada beda-beda ya. Ada yang mungkin gambarnya bus, itu kan bagian dari mobil juga. Ada yang mungkin gambarnya mobil sport, mobil kayak SUV yang sekarang dan macam-macamnya, teman-teman semua. Gitu. Nah, oke, thank you teman-teman udah gambar semua ya. Tadi yang masih belum gambar, mau coba gambar boleh banget. Nah, di sini tadi ya, teman-teman, ini adalah salah satu gambar yang kita coba buat. Nah, kita coba buat yang dimana nanti mungkin ChatGPT juga memahami juga. Kita sempat ya teman-teman yang buat masuk ke course pertama, kita gambar, kita nebak sesuatu hal yang udah disebutin di teks, di situ terus kita gambarin, kita udah pelajarin juga di sana. Nah, tapi hari ini kita akan coba buatin teks tersebut menjadi suatu gambar, teman-teman semua. Yuk, mungkin kita next dulu ya. Nah, sekarang tadi yang teman-teman udah bilang tadi ya di sini. Pertama, sebuah konsep itu muncul ya, lalu berkembang secara detail. Ya, tadi gambar dan macam-macam, mungkin meja juga nggak perlu kotak ya, bisa juga bulat ya. Nah, apa sih yang muncul di pikiran kalian itu pada detik pertama setelah melihat kira tersebut? Pasti kalau tadi aku lihat di gambar sih udah langsung meja semua ya, karena bentukannya kurang lebih sama semua. Oke, next. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat hasil dari jaringan syaraf itu macam-macam ya. Semua detail, warna, bentuk tinggi, bahan, itu dia muncul setelah otak kita memahami meja secara keseluruhan tadi ya. Kayak ada yang meja bentukannya bulat, ada yang bentukannya persegi panjang, dan macam-macam. Semua. Nah, gimana kalau kita coba lagi? Nah, coba sekarang teman-teman gambar burung beo. Teman-teman, yuk coba dicoba lagi. Oke, boleh dong coba yang terpikirkan sama teman-teman tuh burung beo seperti apa sih? Coba digambar kecil-kecil aja nih. Aku buatin kotak-kotaknya buat teman-teman kecil-kecil aja. Yuk, let's go. Gambar lagi, teman-teman. Gambarnya di kotak yang apa sih ya? Ini, terus di sini. Ya, ini lah. Oke, aku hapus dulu. Nah, yuk gambar teman-teman di kotaknya masing-masing. Let's go. Gambarkan gambar burung beo berdasarkan pemikiran teman-teman semua. Coba. Pikiran teman-teman untuk burung beo itu seperti apa sih? Coba. Ada yang mau lihat gambar juga boleh aja ya. Cuman saran aku coba buat ini ya, coba berdasarkan yang ada di pikiran, terlintas di pikiran teman-teman dulu, burung beo. Gitu. Burung beo seperti apa sih burung beo? Oke, Rifki. Wah, Rifki pakai bulat-bulat nih gambarnya ya. Ada yang gambarnya free. Nah, itu dia. Oke, punyanya Tio sudah jadi ya gambarnya ya. Oke, good. Ya, yang lainnya gambar yuk. Aku masih belum lihat gambarnya siapa nih. Yang belum gambar itu tadi Friska belum nih. Friska mana nih Friska gambarnya Friska? Boleh dong digambar juga. Jadi digambar di yang kotak aku sediain aja, teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini mungkin aku ini lagi nih. Ini kekecilan kali ya. Nah, yuk, let's go gambar. Ya, Harper udah kelihatan nih gambar burung ya. Tapi Sena oke gambar burung juga ya. Walaupun kita sebenarnya teman-teman di sini sudah merujuk ke gambar burung semua nih di sini. Cuman apakah itu burung beo? Nah, who knows gitu ya. Oke, Rifki udah jadi, udah mau jadi. Oke, Harper, oke good. Oke, good job teman-teman semua ya. Daniel, oke Daniel buat teman Daniel itu bulat-bulat semua ya, gambar burungnya ya. Oke. Nah, kalau di sini mungkin yang aku bisa tebak sebagai burung mungkin ya. Oke, sorry. Gimana? Nah, ini dia. Tadi kalau misalnya terlihat burung tuh apa aja? Tapi nggak apa-apa, ini kan jadi pembelajaran juga. Buat ini mungkin, ini gambar burung. Oke, ini gambar burung. Ini burung, ini burung, ini burung juga. Nah, kalau ini mungkin dia masih 50-50 nih. Mungkin antara 60-40 ya untuk gambarnya Tio. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kita kan belajar. Mungkin ini 60-40. Bisa jadi juga mungkin tebaknya apa? Bebek. Bisa jadi juga mungkin
apa nih, ayam dan segala macamnya ya, macam-macam juga. Tadi juga punyanya Daniel. Nah itu masih juga belum merealisasikan kayak itu terlihat seperti burung ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga kita belajar ya. Nah itu juga sama, mungkin terlihatnya akan ke hewan lain. Nah, tapi makanya yang aku bilang teman-teman ya, kita berusaha untuk gambar sebaik mungkin biar hasilnya juga sesuai. Thank you teman-teman semua ya untuk udah gambarin. Sip, kita lanjut lagi teman-teman semua. Nah, sekarang seperti apa sih burung beo itu? Nih ya. Jadi semakin lama kita bayangin, teman-teman, semakin banyak detail yang bisa kita bayangin ya. Kayak contoh ntar kita kasih guratan-guratan dan segala macamnya. Nah, semakin baik promnya kita juga tentunya, semakin sedikit waktu yang diperlu untuk kalian habiskan untuk tugas tersebut. Kayak contoh, berarti ada beberapa hal yang harus kita coba buat, teman-teman ya. Kita aksinya apa? Menulis, jenis teksnya seperti apa, topiknya mau seperti apa, audiensnya siapa aja, dan juga keterbatasan seperti apa. Jadi kita harus memaksimalkan prompt kita, teman-teman ya, cara pembuatannya di sini. Nah, jadi struktur prompt teks ini itu tidak cocok ya seperti gambar tadi. Jadi sebenarnya pembuatan gambar dan juga pembuatan teks itu adalah dua tugas yang terlalu berbeda untuk membuat segalanya menjadi begitu sederhana. Nah, di sini kita tuh tidak akan bisa melakukannya hanya dengan satu prompt aja. Contoh mungkin ya langsung kayak gini mungkin langsung bagus ya. Cuman kan belum tentu kita bisa dalam satu prompt aja langsung jadi seperti ini. Ini adalah contoh gambar berdasarkan permintaan ya. Burung beo merah kuning di sebelah kanan dan burung beo hijau biru. Nah, di sebelah kiri. Nah, ingat di sini kita buat langit cerah tanpa awan di belakang, teman semua ya. Jadi kita di sini buatin dia tuh seperti ini. Kita harus memaksimalkan juga prompting di sini. Tapi apa sih kira-kira yang salah? Nah, ini dia. Kalau kita cek detail, teman-teman ya, ini bukan detail yang buruk untuk permintaan yang begitu kompleks ya sebenarnya ya. Karena detailnya oke-oke aja. Aku ngeliat sih kok dari jauh sih, ini udah looks good banget ya buat gambar burung dan sangat-sangat hasilnya sangat-sangat bagus lah teman-teman ya di sini. Nah, namun permintaan ternyata terlalu rumit ya. Pertama, warna burung beo tidak sesuai dengan permintaan. Ada awan langit, padahal kita meminta agar tidak ada awan di situ ya. Terus juga burung beo di sebelah kiri memiliki dua mata sisi yang sama nih. Kalau misalkan di teman-teman lihat ya, di sini mungkin ada kesalahan juga. Ini nih. Set. Nah, itu dia mungkin oke jangan warna itu deh. Kurang kelihatan. Hmm. Nih, jangan ini jadi udah. Nah, ini dia nih. Ini yang jadi masalah ya, teman-teman. Di sini hasilnya tidak 100% akurat ya. Tentunya namanya juga AI, teman-teman ya. Tapi itu merupakan suatu kesalahan yang di bagian sini. So, peraturannya apa? Kita akan buat dokumentasi batch, membuat rekomendasi berikut untuk membuat prompt ya. Kita akan berikan konteks banyak mungkin. Kita memisahkan data dengan permintaan dengan koma sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Lalu juga permintaan juga harus singkat dan jelas, teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang. Pastikan singkat dan jelas. Atau lain yang tidak tertulis dalam dokumentasi, yaitu sulit bagi jaring syaraf untuk menghasilkan gambar dengan beberapa objek memiliki banyak komponen. Contohnya dalam kasus kita objeknya adalah burung beo. Jadi kalau semakin teman mintanya macam-macam gitu ya, mintanya sangat sulit, ya hasilnya juga bakalan lama, teman-teman semua ya. Contoh permintaan baik dan hasilnya. Seekor burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan kuning, gurun di sekelilingnya dan juga langit di belakangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Memang hasilnya itu kita harus bikin spesifik, teman-teman, harus detail, tapi tetap harus pendek, teman-teman. Jadi jangan terlalu kompleks. Karena kalau terlalu kompleks, tentunya itu akan takes time. Akan memakan waktu, teman-teman, semua cara pembuatannya. Seperti itu. Nah, di sini dibilang ya, permintaannya bagus karena semua aturannya itu dipatuhi. Seekor Borneo itu duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan juga kuning, gurun di sekitarnya, dan juga ada langit di belakangnya. Jadi di sini bisa kita bilang teman-teman ya, ada banyak konteks, yaitu bukan hanya burung beo biru kuning, ada juga parameter permintaan ya yang dipisahkan satu sama lain dengan menggunakan koma. Ada juga di sini setiap komponen ya, yang dimana permintaan dirumuskan secara singkat dan juga jelas, bukan dalam bentuk kalimat yang utuh. Nah, let's go ya, mari kita coba membuat beberapa gambar sederhana sendiri ya. Kita masih perlu mencari cara untuk menyempurnakan gambar setelah permintaan pertama dan membawanya ke kondisi yang signifikan. Dan sebelum itu kita akan bersenang-senang dulu ya. Untuk ini kita akan perlu mengenal namanya match terlebih dahulu ya. Nah, kita akan cari tahu di sini tombol mana yang harus ditekan agar semuanya berjalan dengan lancar ya, teman-teman di sini. Sip, sekarang kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya itu pengantar tentang pembuatan gambar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita di sini ada mulai dengan ChatGPT dulu ya. Dan dalam versi gratis sebenarnya ChatGPT itu bisa menghasilkan gambar, tapi tidak lebih dari 3 gambar per hari ya. Kayak contoh, hasilkan kuda yang menunggangi bebek di alam liar. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di sini dibuatin sama ChatGPT-nya, oh ini realistis banget malah ya dibuatinnya. Ada seekor si bebek gitu ya, bebek dia ditunggangi sama kuda gitu ya. Hal-hal yang kita tidak temukan lah teman-teman. Ada kuda sekecil bebek gitu ya, lebih kecil dari bebek. Mungkin kalau kuda mainan oke lah.
Cuma di sini kan kita buat di sini dia tuh seakan-akan dia tuh nyata ya teman-teman semua ya. Nah, prompt itu penting ya. Nah, bentar, oke. Untuk mendapatkan hasil yang paling sesuai, teman-teman, penting untuk memberikan konteks sebaik mungkin juga, sebanyak mungkin juga. Berikut contoh prompt yang kurang baik dan versi yang sudah diperbaiki. Contoh yang paling atas, hasilkan seekor kuda yang menunggangi bebek di alam liar. Nah, itu kan sangat-sangat general ya, kayak contoh tadi di sini. Kita bisa buat lebih bagus lagi. Hasilkan seekor kuda yang menunggangi bebek di hutan, hujan tropis, langit tanpa awan berada di latar belakang, matahari bersinar, kuda berwarna putih dengan surah yang indah. Jadi kita ngasih tahu nih, kita mau description-nya atau objek itu mau seperti apa sih yang kita pengen buat teman-teman semua. Kita kasih tahu di chat GPT. Ada juga prompt terbaik nih, untuk memastikan hasilnya benar-benar sesuai dengan ide, sebaiknya juga menggunakan struktur prompt yang disarankan untuk match di chat GPT. Contoh di sini, tadi hasilkan apa? Sekarang udah menemui bebek dalam liar. Yang kedua tadi kita udah bahas, terus yang ketiga, kuda menemui bebek dengan kuda putih, surah yang indah, hujan tropis, langit tanpa awan, dan juga matahari, pohon palem. Nah, di sini contohnya kita buatin lagi. Nah, nanti hasil tentu akan berbeda-beda, teman-teman. Semakin akurat promptnya, semakin tepat pula hasil sesuai dengan idenya. Nah, contoh di sini ya, yang sebelah kanan tuh, sesuai sama yang kita bilang ya. Dia bilang langit tanpa awan berada di latar belakang, matahari bersinar di sini bersinar terang, juga ada kuda berwarna putih dengan suara yang indah. Nah, sila akan ada di sebelah kanan ya. Tentunya itu lebih menggambarkan keinginan teman-teman semua. Jadi yang perlu aku tekankan adalah be spesifik, be concise. Jadi tetap spesifik dan juga tetap concise, tetap ringkas juga teman-teman semua. Nah, tapi ada juga kelebihan dan juga kekurangan ya ketika kita menggunakan ChatGPT buat hal tadi. Kelebihannya dia menghasilkan gambar dengan cepat, meskipun tetap perlu menunggu sebentar ya. Kita harus wait jeda berapa lama. Permintaan dapat dirumuskan secara lebih longgar ya. Kita bisa mengandalkan ChatGPT untuk memahami bahasa manusia dengan baik dan juga berkomunikasi dengannya seolah memberikan tugas pada seorang seniman. Kekurangannya apa? Ya di versi gratis tadi ya, kita cuma bisa menghasilkan maksimal 3 gambar per hari. Juga tidak ada cara untuk mengedit gambar yang sudah dihasilkan. Jadi ya nggak ada cara nih. Paling ya kalau misalnya mau kita harus minta ChatGPT buat rapiin lagi gambarnya, cuma itu text time lagi dan butuh waktu lama lagi. Tentunya cuma 3 kali. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Match.Space, nah kekurangannya apa? Match.Space tidak memahami bahasa manusia dengan sangat baik. Itulah mengapa kita perlu mengikuti struktur form yang benar. Lalu Match.Space hanya memahami bahasa Inggris saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau, kita bisa menggunakan ChatGPT buat translate dulu ya. Kelebihannya apa? Jumlah generasi tidak terbatas, proses generasinya lebih cepat, dan juga memberikan kesempatan untuk memilih rasio aspek yang kita inginkan. Nah, di sini untuk cek Match.Space seperti ini, teman-teman ya. Ini aku klik matchspace.login. Nah, di sini teman-teman kita bisa buatin akunnya dulu, teman-teman ya, Matchspace ini sendiri. Nah, contoh mungkin aku, ntar teman-teman mungkin boleh coba buat. Nah, ini aku kasih contoh dulu aja. Describe to generate. Nah, misalkan contoh ya, kita cobain dulu aja sama-sama. Cat with, misalkan, her beautiful owner. Habis itu dia lagi ngapain? Terus misalkan tadi kan harus pakai bahasa ini, cat with a beautiful owner in house watching TV. Watching TV together, contoh. Kira-kira langsung ada gak nih kalau kita nggak menggunakan versi login. Nah, di sini memang harus login ya, teman-teman. Jadi pastikan nanti kita bisa coba login aja, teman-teman, buat di bagian sini. Nah, coba ya, aku akan coba login dulu. Ya, kalau kita lihat ya, nggak bisa gambar. Oh, oke. Ya, teman-teman, yang tadi baru datang boleh dong ya dijelasin kabarnya teman-teman semua. Ini aku udah berikan template-nya ke semua. Nah, itu dia. Boleh dong dijelasin ya kabar dari teman-teman tuh gimana update-nya. Boleh dong. Biar akunya juga tahu ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini, aku coba generate suatu gambar ya, teman-teman ya. Generating 1/10. Make sure to click save on your favorite creations. Nah, di sini kita, aku buatin prompting simple aja nih. Di sini ngasih tahu kucing dengan ownernya yang cantik gitu ya. Di rumah, menonton TV bersama. Di sini ada waktunya nih jedanya, generating 1/10. Nah, 1/10. Di sini kita harus tungguin dulu nih teman-teman. Memang di sini ada beberapa agak lama ya, tapi di sini ada beberapa gambar juga teman-teman ya. Yang contoh mungkin yang sudah ada di bagian sini.
models, ada juga di sini konsepnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa explore juga. Nah, ini contoh langsung jadi ya teman-teman ya. Aku buatin prompting simple aja di gambar nih. Tuh, ya, walaupun mereka tidak sedang menonton TV ya. Di sini ada TV, cuman mereka tidak menonton ya. Nah, kita bisa buat lagi nih, misalkan mau buatin kucingnya ngapain gitu ya. Atau enggak apa gitu ya. Kalau teman-teman bingung cara prompting bahasa Inggrisnya bisa. Nah, she's not even watching the TV, right ya? Yang tadi aku bilang ya. Udah bilang suruh nonton TV gitu ya, watching TV together, tapi mereka nggak nonton ya, malah menatap satu sama lain. TV-nya malah dianggurin ya, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa buat prompting lagi, ya. Mungkin biar lebih bagusnya kita bisa edit langsung aja. Nah, jadi nanti kita bisa manfaatin juga ChatGPT buat teman-teman mungkin masih bingung nih cara buat promptingnya. Kita bisa minta ChatGPT aja buat lebih rapi ya, hasilnya gimana. Contoh adalah salah satu contoh aja dan salah satu akses buat si Space lagi. Nanti teman-teman bisa banget ya buatin kayak gini. Nanti ada tugas juga yang teman-teman bisa buatin. Mungkin ntar bisa di-compare lah hasil ChatGPT seperti apa dan juga hasil seperti Space itu seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya teman-teman semua ya. Oke, nah tadi kita udah sampai sana tadi ya. Tadi yang barusan aku liatin. Sorry. Hmm, ya yang seperti tadi aku liatin teman-teman semua ya. Kita perlu login di sini tentunya tadi karena di sini dia nggak seperti ChatGPT ya mungkin nggak perlu login, tapi kita perlu login. Nanti ChatGPT juga perlu login ya. Buat kita bikin gambar, terus kita tinggal masukin aja prompting kita. Tadi kan aku buatinnya simple prompt aja. Nah nanti salah satu buatinnya biar lebih bagus kita bisa manfaatkan ChatGPT ya. Karena yang tadi dibilang dia perlu menggunakan bahasa Inggris dan juga semakin spesifik, semakin bagus, tapi ingat di concise juga. Jadi tetap harus ringkas, teman-teman semua. Nanti hasil seperti ini. A watercolor painting of quiet, a European street in early morning. Narrow cobblestone, road line with old buildings in a face tones, some with the small balconies and ivy hanging down. A single bicycle runs against a lamp post. The street is empty except for a shadow of a cat in the distance. Gently morning, Liscas illuminates shadows. The watercolor technique is clearly possible. Nah, terus dibilang gitu ya. Soft edges, subtle bleeding of colors, gradients created with the by water flow. And then dibilang di sini tekstur juga. Paper texture should feel slightly visible, especially in lighter areas like the sky. Hard outlines, everything painted in loose. Flowing broad strokes with a dreamy, airy feels, and color includes warm ochres, muted blues, and soft greys. Ini tentu ya sangat spesifik, sangat detail banget lah di sini lah. Dia jelasin, dia pengen buat seperti ini. Padahal hasilnya juga bisa sesuai ya sama yang ditulisin sama promptingnya. Nah, kita juga bisa memilih aspek rasio teman-teman ya di bagian advance tadi ya. Klik advance tadi, terus kita bisa pilih misalkan kayak mau buatin gambar ukuran berapa nih, kita bisa adjust di bagian sini. Banding 5, 2 banding 3, dan segala macamnya. Nah, di Match juga kita bisa memilih model untuk proses generasi, teman-teman ya. Di Feature, nah sebagian besar model hanya tersedia dengan langganan berbayar. Kita bisa juga menggunakan model dari free on image tanpa menggunakan ya di sini. Karena aja tulisan free ya, tadi kan ada tulisan yang berbayar aja. Jadi kita nggak perlu ngelakuin hal ini. Dan tidak semua model tuh gratis tampilkan di bagian free on match ya. Nah, contoh di sini ada tulisan upgrade contohnya. Sebagai contoh, model Stable Diffusion 3.5 Turbo dan juga Medium itu selalu gratis dan dapat digunakan untuk tujuan apapun. Untuk menemukannya, kita perlu menggunakan sedikit ke bagian models. Nah, di sini ya terdapat tulisan upgrade di sebelah model berbayar. Jangan sampai tertukar ya di bagian sini. Contoh di sini adalah dia foto dengan anime, teman-teman ya. Contoh, pengen foto dengan siapa anime kesukaan nih? Contoh sama Sakura gitu ya. Contoh. Mau nggak sama siapa? Sama Hinata gitu teman-teman. Contoh ya, mau foto bareng Hinata, dibuatin promptingnya. Itu tinggal buatin aja teman-teman. Atau mungkin anime-anime yang lainnya, Jujutsu Kaisen, segala macam itu bisa banget juga. Ada juga namanya layanan premium di sini ya. Layanan ini hanya menyediakan fungsi dasar secara gratis, namun mengenakan biaya untuk fitur tambahannya. Meskipun perkembangan jaringan syaraf generatif berlangsung dengan pesat, banyak di antara itu tetap berstatus premium atau beralih menjadi berbayar, teman-teman ya. Match adalah layanan premium yang menawarkan langganan untuk menggunakan negatif prompt, regenerasi dengan mempertimbangkan gambar juga, dan juga regenerasi fragment dari hal tertentu. Nah, penting juga jangan membeli langganan Match ya. Kita akan menggunakan perangkat lain, alat yang tersedia secara di versi premium. Jadi di sini kita nggak perlu nih buat berlangganan, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan versi yang udah yang free aja. Nah, nanti teman-teman kita udah berkreasi, kita bisa save gambarnya. Tinggal klik bagian save, nanti teman-teman bisa submit juga buat tugasnya. Untuk menyimpan gambar ke komputer, kita perlu mengklik tombol save yang hampir tidak terlihat pada gambar kita ya, contohnya. Sip, itu dia teman-teman untuk pekerjaan yang untuk presentasi pertama. Kita hari ini akan coba buatin prompt pertama kita untuk membuat satu gambar. Sip, let's go teman-teman semua, boleh di share screen semuanya ya. Let's go.
Boleh dong teman-teman di-share screen semua. Kita kerjakan secara bareng-bareng ya, teman-teman ya. Boleh yang masih belum share screen, boleh di-share screen ya. Nah, tadi ada 3 komponen utama dalam DOI, teman-teman. Masih ingat nggak komponen utama dalam DOI itu apa aja tadi yang barusan kita sebutin? Apa aja yang ada di bagian sini, teman-teman semua? Ada apa? Peningkatan resolusi tentunya ya. Tadi kita udah belajar mengenai peningkatan resolusi itu sendiri di dalam DOI itu sendiri. Nah, terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Itu apa lagi? Adalah si clip ya, teman-teman ya, untuk menghasilkan deskripsi teks berdasarkan suatu gambar. And then one more apa lagi? Nah, tentunya adalah glide yang menggunakan klip untuk menghasilkan suatu gambar. Jadi kita punya 3 jawaban benar di option ini ya, teman-teman semua ya. Ya, yuk, siapa nih yang belum klik? Altaf, let's go Altaf. Nah, itu tulisan, diklik aja Altaf. Ya, ke toko ya, tulis ke toko biar nanti ini. Selanjutnya ya udah diikutin aja, ayo mulai. Udah bisa kembali dulu ya. Masuk ke pelajaran. Oh, Rio udah langsung bikin gambar ya malah. Oke, nomor 3 udah teman-teman. Yang nomor 1 ini ya, peningkatan resolusi, klip menghasilkan deskripsi teks berdasarkan gambar dan juga glide. 3 jawaban benar, resolusi, klip, dan juga glide. Aku mungkin screenshot dulu ya. Yang masih kelewatan, ketinggalan, aku kirimin di chat ya, teman-teman semua ya. Gambar di chat. Nah, itu dia. Terus lanjut lagi, number 2, teman-teman. Nomor 2. Aturan apa yang harus diikuti untuk membuat perintah yang baik saat membuat gambar? Itu apa? Tentunya harus detail ya, jelaskan sedetail mungkin, tapi juga harus ringkas, be concise. Habis itu apa lagi? Yaitu adalah data dalam permintaan harus dipisahkan secara sistematik dengan menggunakan koma ya. Semantik, jadi harus dibuat secara rapi lah bahasanya. Nah, ini dia. Jadi buat jawabannya, teman-teman semua. Oke. Sip, sekarang nomor 3 ya, lihat di sini. Kalian harus menggunakan ChatGPT dan juga Mage. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah konteks, tugas, dan juga batasan sesuai. Nah, di sini buatlah permintaan agar gambar yang dihasilkan semirip mungkin dengan gambar yang di bawah ini. Sebenarnya kalau misalnya mau cara gampangnya, tinggal copy aja gambarnya terus minta ChatGPT buat recreate. Cuman itu bukan yang kita inginkan ya. Kita harus buatin prompting, teman-teman. Let's go ya. Kita bisa bandingkan nih nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti di sini mungkin yang paling gampang biar teman-teman mungkin yang bingung nih bahasa Inggrisnya gimana, ChatGPT dulu aja. ChatGPT kita buatin promptingnya dulu. Oke, ChatGPT ya. Jadi ntar kita compare aja nih. Teman-teman boleh compare dengan menggunakan si MageSpace dibandingkan dengan ChatGPT nanti hasil seperti apa sih? Nah, pertama mungkin yang gampang dulu nih. Apa? Pertama ada hotdog. Sorry. Aku ganti dulu colornya. Ada apa aja di sini? Ada hotdog. Ya, ada hotdog. Ada apa lagi? Ada lumba-lumba, teman-teman. Lumba-lumbanya di mana? Lumba-lumbanya ada di angkasa ya. Nah, sebenarnya nggak harus mirip banget. Nah, terus yang lumba-lumba juga, lumba-lumbanya loncat di angkasa. Terus ada juga gambar hotdog di latarnya apa? Latarnya itu ada di Paris, teman-teman. Latarnya di Paris dengan ada juga gambar danaunya juga. Lalu gambarin juga nih dengan gambar apa? Harus juga ada objek kapal di sini. Jadi kita jelasin secara spesifik. Langitnya juga dijelasin secara spesifik. Jadi biar hasilnya itu semakin akurat dan juga semakin bagus. Ya, kita buatin promptingnya dulu, teman-teman ya. Buat dulu. Oke, misalkan kita perkenalan dulu ya. Kita menggunakan role dulu seperti biasa. Saya Ilham, siswa kelas 11. Saya memiliki tugas untuk membuat gambar semirip mungkin dengan contoh yang saya dapatkan dari guru saya. Saya diminta untuk membuat gambar tersebut dengan menggunakan prompting saya di chat GPT. Berikut prompting saya.
Dan tolong buatkan gambar yang sesuai dengan prompt saya tersebut. Nah, mungkin bisa dipisah juga nih. Oke, aku enter dulu biar dia tahu dulu nih. Nah, kan dia bilang, oke silakan bagian prompt yang sudah kamu buat, nanti saya bantu masukkan gambar sesuai prompt tersebut. Sip, dia udah tahu, aku udah ngasih tahu perkenalanku, langsung aja. Prompt. Buatlah gambar, apa gambar? Gambar hotdog, apa, kita lihat di sini ya, lihat lagi. Ya, ini aku biar gampang, aku copy dulu aja deh. Tapi nanti aku tetap aja, aku gunainnya dari si, ya ChatGPT tadi ya. Nah, ini biar gampang, nanti aku hapus nih. Buatlah gambar hotdog yang terlihat memukau. Hotdog tersebut eh, hotdog tersebut terlihat melayang dan sangat eh, dekat dengan foto. Lalu di belakangnya terdapat gambar beberapa ekor lumba di langit yang seperti sedang berenang. Lalu apalagi di sini kita buatin lagi background dari gambar hotdog ini adalah uh, Paris ya, adalah Paris dengan apa namanya Eiffel Tower-nya, langitnya yang menawan dan danau serta kapal yang berlabuh. Enter. Sorry, aku kok buatin gambar juga. Ini aku cancel ya. Jadi kita nggak perlu gambar ya. Jadi tadi buat contoh doang. Oke, nah, enggak ya. Jadi aku mau buatin teksnya aja. Jadi yang buatin ini tuh, prompt-nya doang. Yang gambar tadi nggak dong, kan kita pengen buat seperti itu ya. Jadi contoh aja. Buatlah gambar hotdog yang memukau. Oke, sip. Udah jadi. Aku ini. Sekarang kita compare coba sama mungkin menggunakan Dolly ya, teman-teman ya. Boleh juga menggunakan Dolly. Nah, ini aku translate dulu nih. Nah, translate gimana ya? Pakai ChatGPT juga bisa, teman-teman ya. Bahkan bisa minta ChatGPT buatin kira-kira prompt yang lebih sesuai malah. Coba misalkan aku buatin duplicate deh. Ini duplicate biar dia bekerja sendiri. Aku tetap di sini minta dimasukin ke chat baru ya. Nah, di sini contoh. Sorry. Rapikan prompt saya agar dapat sesuai dengan gambar di atas. Saya ingin membuat menggunakan prompt tersebut di image untuk tugas saya. Pastikan prompt tersebut juga menggunakan bahasa Inggris agar prompt saya di image dimengerti. Nah, perintah. Jadi biar dia nggak usah buatin perintah. Tidak perlu membuat gambar, tapi tugasmu adalah tolong rapikan. Nah, kita tunggu ya, ini biasanya kalau misalkan kita lagi ngeload juga di sini, jadi dia agak lama nih teman, karena kita
menggunakan dua prompting. Nah, di sini ya, a stunning hot dog floating in the air, appearing very close to viewer. Beyond it, several dolphins are swimming gracefully in the sky. The background shows Paris with the Eiffel Tower, beautiful sky, river, and boat along the shore. Nah, misalkan bisa juga dibuatin yang lebih bagus. Yes, ya buatkan. Ini buat contoh teman-teman ya, yang mau mungkin cobain prom aku. Nah, ini boleh banget. Aku kirim di chat ya, teman-teman semuanya. Nanti di compare teman-teman hasilnya sama si match itu seperti apa. Ntar boleh di ini ya. Lihat di sini. Hyper oke, ini tentu lebih oke lagi nih. Cuma mungkin aku pakai yang udah di adjust teman-teman ya. Contoh aku langsung aja pakai hal tersebut di dalam match.space tadi. Sambil tunggu ya. Nah, lihat teman-teman. Hasil punyaku, teman-teman ya. Kayak gini punyaku. Oke, punyaku udah jadi ya. Jadi pastikan teman-teman di concise ya teman-teman semua ya. Di concise. Nah, terus yang punya gambarku yang kedua yang di dalam match juga udah jadi nih teman-teman semua. Nah, ini deh gambarnya ya. Mungkin aku taruh di sini aja. Lihat tuh ya. Di compare side by side. Ya, yang punya aku yang di atas ini menggunakan chat GPT, teman-teman. Tuliskan di sini ya. Ini chat GPT. Ini dengan, sorry, tambah teks lagi. Ini dengan menggunakan match. Nah, lihat ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Let's go, teman-teman. Boleh dong dibuatin juga. Buat yang masih belum, coba aku sambil ngecek nih. Nanti jangan lupa dikumpulin, teman-teman semua. Ingat, di match itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Alt-tab. Match itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi pastikan tadi bisa digunain, kalau yang masih bingung, tulis bahasa Inggrisnya bisa gunain chat GPT tadi ya. Bisa lihat perintah aku tuh, yang cara translate-nya. Lihat, promku. Aku udah kirim promku di chat ya. Jangan lupa, teman-teman di-submit gambarnya, dikirimin ke tugas. Boleh banget ya buat submit dua-duanya ya. Oke, Avicenna, Daniel. Tentu hasilnya akan berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi, pastikan teman-teman ya bisa dicoba adjust lah buat bikin ini semua. Cek ya. Sambil habis ini kita istirahat ya, teman-teman ya. Nanti jam 7.55 kita akan istirahat. Nah, ini punya siapa nih? Altaf. Nah, good Altaf. Yes, good job. Wah, Parisnya ada dua malah ya. Parisnya ada dua malah good. Oke, mungkin mau dibuatin lebih bagus lagi, mau di-adjust, mau diatur-atur boleh ya. Minta ChatGPT aja langsung. Bilang aja, dengan menggunakan prompt ini hasil hasil dari Parisnya gambar ada dua. Terus kamu mau di-adjust apanya lagi? Contoh, foto kamu mau tambahin jadi ada tiga. Boleh banget. Minta ChatGPT aja buat rapiin promptingnya, teman-teman. Oke, Friska. Wah, punya Friska udah jadi ya. Ada hiu malah tapi. Ada hiu, bentuknya animasi malah yang punya Friska ya. Oke, boleh mungkin di-adjust lagi Friska. Bilang buatnya realistik. Gitu. Teman-teman yang masih bingung cara promptingnya, nih promptku teman-teman. Aku kirim ya prompt buat ChatGPT-ku. Bisa dicoba ya. Aku kirim ini prompt ChatGPT, teman-teman. Prompt ChatGPT-ku. Atau aku caps lock ya. Yang bawahnya adalah prompt match. Nah, itu dia. Teman-teman bisa adjust langsung cara pembuatannya. Gitu ya, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman mungkin kita istirahat dulu sejenak, teman-teman ya. Selama kurang lebih ya sekitar 5 menit lah ya. Sampai jam 8:01. Mungkin teman-teman. Oke, boleh istirahat dulu teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketemu lagi jam 8:01 teman-teman semua. Selamat istirahat. Boleh minum ya. Thank you. Boleh dicoba lagi juga yang mau coba. Ada pertanyaan, feel free buat tanya aja di chat.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, gimana nih? Aku mau liatin dong hasilnya satu-satu. Boleh dong, teman-teman di present satu-satu hasilnya. Jangan lupa juga dikumpulin ya, teman-teman semua ya. Buat tugasnya di submit gambarnya, image-nya ke situ ya. Misalkan yang masih belum kira-kira sesuai, ya nggak apa-apa, boleh disubmit dulu lagi juga. Nanti bisa di-adjust lagi, teman-teman bisa pakai coba promku, teman-teman semua ya. Oke, Alta pakai match.ai. Oke, good. Nah, di situ ya, sebenarnya udah good. Di situ udah bagus. Friska, oke, Friska di sini latarnya animasi ya. Oke, good juga di situ. Oke, di sini agak lucu ya, kamu pakai ikan hiu di situ ya. Oke, good Friska. Lalu wah, punya Harper nih, good nih punya Harper nih. Ya, mantap punya Harper. Oke, boleh di submit Harper, di save dulu gambarnya ya. Gambarnya disimpan, terus dikumpulkan teman-teman semua. Sebenarnya di download dulu, teman-teman di download, habis itu langsung dikumpulin aja ya. Buka tugasnya tadi mana tugas ChatGPT-nya? Nah, coba klik membuat perintah pertama, Harper. Kamu klik tab ke apa namanya? Kembali ke pelajaran tadi mana? Nah, itu dia. Kamu klik tuh yang ada gambar peniti. Yes, diklik itu. Nah, tadi mana? Gambarnya di download di mana? Cari download. Downloads, biasanya downloads tuh. Itu tadi tuh di atas. Nah, itu dia ya, open. Oke, good. Terus di checklist. Di atas tuh ada gambar checklist. Oke, good job. Harper, coba tuh bisa di next ya, teman-teman ya. Di next tuh sebenarnya masih ada lagi, teman-teman semua. Bentar dulu. Mungkin aku jelasin dikit ya, yang di atas tuh ada apa sih? Sorry, yang di atas tuh ada bereksperimen dengan gaya. Jadi teman-teman abis ini boleh, teman-teman, ini tugas tambahan ya, additional ya. Coba untuk menghasilkan gambar apapun, batasnya adalah imajinasi dari teman-teman sendiri. Dengan berbagai gaya atau model yang berbeda dengan unggah ke level ini. Dia dapat untuk langsung tag, misalnya mau pixel art, mau buat apa, misalkan mau gambar orang tertentu atau enggak gambar objek tertentu dengan suatu hal yang teman pengen bayangin. Kayak contoh tadi ya, kayak ada kuda menunggangi bebek gitu. Boleh, misalkan kayak habis itu apalagi misalkan naga di dalam rumah, itu boleh juga ya. Gambar teman-teman sekreatif mungkin. Nah, ini buat tugas tambahannya, teman-teman ya. Nanti bisa dicoba dan juga dikumpulin ya, teman semua dengan menggunakan prompting tadi. Cara buat promptingnya gimana? Aku udah jelasin. Yang masih bingung boleh cek aja chat aku tuh. Salah satunya adalah buat chat seperti itu. Buatlah gambar hotdog yang terlihat bla 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 bla. Nah, seperti itu tinggal dibuatin aja dan bisa menggunakan gambar dari Match.ai sama gambar dari ChatGPT, teman-teman semua. Jadi feel free buat gunain dua platform tersebut. Sip, kita lanjut dulu teman-teman ya untuk lanjutin ke presentasinya lagi. Tadi kita udah buat seperti ini ya teman-teman, seperti yang digambar yang aku buatin tadi. Kita udah coba buatin teman-teman ya. Kita nge-prompt gimana caranya biar hasilnya tuh seperti yang ada di gambar ya. Kita buatin ada lumba-lumba dan juga ada Paris ya, Eiffel Tower di sini. Nah, kita perlu menggunakan ChatGPT ataupun Match di sini ya. Yang utama adalah memperhatikan keterbatasan ChatGPT. Kita perlu untuk memilih alat yang tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan juga spesifikasi dari tugasnya. Nanti jangan lupa juga di submit ya, yang tadi aku bilang. Nah, selain itu bereksperimenlah juga dengan berbagai model juga. Jadi di sini bisa diklik modelnya, teman-teman. Cobalah untuk menghasilkan gambar apapun sesuai dengan imajinasi dari teman-teman semua menggunakan berbagai model. Perhatikan juga hubungan antara hasil dan juga harapan di sini, yang dimana itu tergantung pada bagaimana query itu dirancang. Nanti jangan lupa teman-teman untuk unggah ya, upload hasilnya ke dalam platform tadi. Jadi dia upload temennya gambarnya biar kita tahu hasil seperti apa. Nah, di sini juga nanti ada bagian generating, teman-teman ya. Yaitu di sini kita akan coba generate ya. Di sini menghemat waktu adalah alasan lain untuk mencoba menyusun prompt dengan benar sejak awal. Jadi dengan hasilnya kita prompt lebih bagus, tentunya nanti ya bahasa itu waiting time-nya lebih bentar lah teman-teman semua lah. Jadi nggak lama lah buat kita nunggu teman-teman semua. Sip, tadi kita udah istirahat juga, kita mungkin langsung next aja ya. Gimana caranya sekarang kita mencapai generasi yang akurat lah bahasa di sini. Nah, di sini ya, ada keterangan, jadi ini tidak sederhana yang terlihat, teman-teman semua. Prompt yang disusun dengan baik, itu aja tuh nggak cukup untuk membuat gambar yang sepenuhnya sesuai dengan parameter yang diberikan. Nah, di sini kita membutuhkan prompt yang sangat baik juga, teman-teman tentunya. Nah, bandingkan ya, dua gambar ini, teman-teman semua. Coba di sini mungkin ya, objeknya mungkin kelihatan sama aja, cuman bedanya adalah dari sudut pandangnya beda nih. Kayak contoh yang sebelah kanan, dia lebih menyoroti, ada orang gambar gitu ya, ada manusia, ada cewek lah di sini, ada cewek lagi dengan menggunakan payung, terus ada ubur-ubur. Nah, sedangkan sebelah kiri adalah dia tuh lebih menekankan kayak, oh dia tuh ada tapi di belakangnya tetap ada tetap ada latar yang mendukungnya. Kalau di depan ini kan kayak persis banget kayak dia tuh lagi difoto lah, kayak menampilkan banget dianya. Gambar kedua
kurang detail, baru bagian depan tidak terlihat secara alami. Kalau misalnya kita perhatiin lagi ya mungkin di sini ya bagian sininya teman-teman ya ada hal yang mungkin tidak alami, walaupun aku sendiri juga sebenarnya tidak notice nih teman-teman semua ya. Mungkin memang itu tapi tidak alami. Sebenarnya ini tergantung perspektif juga sih. Kita tuh lebih prefer buat bikin yang seperti yang mana nih di antara dua gambar ini, mau yang kanan mau yang kiri, itu sebenarnya feel free banget dan tergantung sama perspektif masing-masing. Nah, sekarang ini ya, bandingkan kedua gambar ini, lihat ya di sini teman-teman. Nah, di sini mungkin ada gambar yang agak kepisah nih mungkin ya di bagian situnya. Itu contoh pas lagi megang handle-nya tuh di sini ya. Di sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya. Yang lagi-lagi aku bilang sebelah kiri dia lebih ngezoom. Ini mana dia lebih meng-highlight orangnya tersebut, sementara sebelah kanan dia lebih meng-highlight kayak ada gambar seseorang ya udah kayak sedang menunggu hujan dan juga menunggu seseorang ya di situ ya, karena dia lebih menekankan latarnya juga. Nah, perhatian lebih dekat pada gambar utama tidak jelas kemana tangan kiri menghilang dan mengapa gagang payung terlihat terpisah gitu ya. Tuh gagangnya melayang teman-teman ya. Jadi bisa dibilang itu merupakan salah satu kesalahan juga. Memang tentunya teman-teman ya namanya juga teknologi masih improvement dan juga masih banyak kesalahan juga. Kayak contoh di sini juga tangannya hilang teman-teman ya. Lihat nih tangannya juga nggak ada nih. Tangannya juga hilang di sini. Terus ini juga misa nih pegangannya. Yang tentunya itu adalah salah satu miss lah di sini ya teman-teman semua. Nah, pasti perbedaan dalam proses generasinya. Jadi semakin rinci promnya tentunya teman-teman semakin baik hasilnya ya. Seorang wanita muda menggunakan jas hujan, memegang payung di tengah hujan. Deras, cipratan air, mengenai trotoar yang basah, pencahayaan dramatis, latar belakang blur karena tetesan hujan, adegan yang intens dan emosional, gambar fotorealistik. Nah, promnya terlihat cukup rinci, tetapi gambar yang dihasilkan tidak terlalu memuaskan ya teman-teman. Jadi ya yang aku bilang ya, kita mau rinci pun ya bisa jadi juga hasilnya tidak bagus. Cuman apalagi kalau nggak rinci teman-teman ya, makanya pastikan kita harus lakuin yang terbaik dulu, dan nanti kalau hasil orang bagus kita bisa adjust lagi. Nah, prom yang disusun dengan baik, waduh panjang banget teman-teman ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat, tentu ini udah musing banget nih cara bikinnya. Wah, ini spesifik banget. Gambarnya benar-benar di sini kita pengen buat detail banget. Manusianya seperti apa, dia mau kayak gimana, kayak A, kayak B, kayak C, kayak D. Kita jelasin semua di sini. Tentu ini panjang banget teman-teman. Tapi ya tentunya itu ya walaupun bagus tentunya itu kurang oke juga, optimal kalau kita ngetik ya. Karena bisa jadi juga ada suatu hal yang kurang miss. Atau bahasa tadi yang tadi ya dibilang di awal ya, di concise, tetap juga ringkas. Kalau yang tadi itu terlalu panjang. Nah, tapi cara manfaatinnya buat biar lebih bagus juga tentunya, walaupun nggak terlalu concise, kita bisa manfaatin ChatGPT. Jadi kita nggak prompt untuk hasilin prompt gitu lah bahasanya. Kita nggak prompt nih teman-teman buat bikinin ChatGPT promptnya lebih bagus lagi. Kayak tadi barusan aku lakuin ya, buat ke image.ai tadi. Jadi aku minta ChatGPT buat rapihin promptku dan jadiin bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu ya teknik prompting juga teman-teman semua ya. Terjemahkan prompt ke dalam bahasa Inggris untuk match. Nah, contoh tadi nih aku buatin kayak gini juga. Young woman in light raincoat stands under a heavy downpour, holding a large umbrella with dark, water-repellent fabric. Water splashes fiercely on the wet, shiny pavement, creating a sprays and puddles that reflects the surrounding lights. The main light sources are warm yellow-orange street lamps and cool, loose white LED lights from the shop windows and buildings lining both sides of the street. The lighting creates a dynamic contrast between warm and cool tones, highlighting the raindrops visible in the air on the umbrella surface. The background is blurred by raindrops on the camera lens and mist, adding depth and a slight sense of mystery of the scene. The atmosphere is tense and emotional, as if the woman is deep in thought, her face partially hidden under the edge of the umbrella. The color palette includes bla bla bla. Oke, ini panjang banget. Kita tentu akan coba juga teman-teman buat bikin kayak gitu ya. Kita langsung aja next mungkin. Cuman sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum kita lanjut ke tugasnya? Any question? Ya, sepertinya no question ya teman-teman semua ya. Kalau gitu langsung aja teman-teman kita lanjut dulu ke nextnya dulu nih. Di sini ada tugas yang akan kita kerjakan. Apa aja sih tugasnya? Tugas 1, panda. Gunakan Match untuk menghasilkan gambar menampilkan seekor panda dalam alam semesta dari serial TV, permainan atau buku favorit kalian. Nah, contoh di sini ya, ada gambar, mungkin aku pakai Kung Fu Panda lah contohnya di sini. Terus tugas 2, poster film. Gunakan Match untuk membuat poster film baru. Filmnya sendiri belum difilmkan, baru tahap awal, tapi para pembuat film telah memberikan kami deskripsi lengkap dan beberapa cuplikan dari lokasi syuting. Penjelasan singkatnya, fantasi petualangan, tokoh utamanya adalah Alex, seorang gembala di sebuah desa yang dikelilingi hutan ajaib dan misterius. Antagonisnya adalah penyihir Zorn,
Ceritanya mau mengisahkan petualangan Alex dan juga kawan-kawannya dalam mencari artefak untuk melawan penyihir ya. Nanti kita buat deskripsi yang lebih rinci dan dalam dapat ditemukan di platform nanti. Nah, nanti kurang lebih kita buat ya mungkin ya contoh lah untuk poster aslinya seperti ini nih. Tapi kita buat dengan karya kita sendiri. Semua poster memiliki tulisan di atasnya, jadi syarat tidak bekerja yang baik dengan teks. Jadi tugas kita hanyalah menghasilkan gambar pada pembuat film akan menambahkan judul sendiri ketika mereka memutuskan nama filmnya. Jadi kita buatin gambarnya dulu aja, teman-teman. Kalau misalnya bisa buatin teksnya juga lebih bagus nih. Kayak contoh tulisan Inside Out, Avengers, Kung Fu Panda, itu lebih bagus lagi. Cuman buat sekarang fokusnya adalah kita buatin gambarnya dulu. Nah, nanti di sini nanti ya mungkin ini ada polling lah. Ini buat tambahan aja, teman-teman ya. Sip, nanti bisa juga untuk tugasnya dikumpulin ke laboratori ya, teman-teman semua ya. Jadi mungkin itu teman-teman, let's go ya, kita langsung kerjain aja tugasnya. Sip, boleh langsung share screen semua teman-teman. Share screen kita lanjutin buat tugas yang bagian segmen kedua nih. Let's go teman-teman semua. Oke, buatlah gambar panda dalam alam semesta dari buku, film, serial TV, game favorit kalian. Coba menggunakan fitur-fitur di Mesh dan ChatGPT secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang keren. Unggah gambar yang dihasilkan ke level ini. Jadi tadi gimana? Kalau buat promptingnya bisa minta rapiin ChatGPT aja. Ya tadi ya. Nah, promnya lagi apa? Teman-teman buatin promnya dulu. Promnya apa? Terus perintahnya apa? Kayak tadi aku bilang, teman-teman. Biar ChatGPT-nya bantu ngerapihin. Nah, di sini teman-teman bisa pakai promptingku ya, aku udah kirimin, teman-teman promnya ada di chat. Itu teman-teman bisa banget pakai itu buat teman-teman biar hasil promnya lebih bagus. Apa tadi di sini? Teman-teman sesuai imajinasi ya gambarnya ya. Tapi dengan ada latar belakang yang tadi, ada si panda, teman-teman. Sorry. Nah, ini dia. Buatin gambar panda ya. Tugasnya apa tadi? Kita buatin gambar panda. Ini mungkin buat tahu tugasnya lagi. Escape. Nah, di sini kita akan coba buatin game kayak gini. Teman-teman ya, contoh di sini objeknya adalah panda, teman-teman semua ya. Kita akan coba buatin panda, dia itu seakan-akan superhero, teman-teman semua ya. Kita akan coba buatin seperti ini tadi. Berarti aku gimana buatlah gambar panda gitu ya. Gambar panda aku pengen buat secara realistis lah. Secara realistis dalam tema apa? Contoh dalam tema film aku pengen contoh di sini film apa ya yang seru ya? Thor Ragnarok, contoh ya Thor Ragnarok dalam film Thor. Nah, sini aku jelasin lagi. Panda tersebut berperan sebagai apa nih? Sebagai jagoan dalam dalam film tersebut. Ini di sini, okay, sorry, poster ya. Nah, nanti di sini yang kedua adalah bikin poster ya, teman-teman ya. Nah, buat yang tadi juga, teman bisa manfaatin juga poster tuh nanti buat seperti ini nih. Ini mungkin buat description-nya, teman-teman. Aku mau kirimin dulu nih buat yang tugas nomor 2 ya. Kirim di chat ya, karena mungkin di situ nggak dijelasin. Aku kirim juga di WhatsApp ya, teman-teman semua ya, buat tugas nomor 2. Paling pertama kan tadi kita buatin terkait panda, teman-teman ya. Jadi kita buatin panda, action panda, bebas apa aja. Aku di sini buat ini adalah superhero panda, teman-teman ya. Jadi panda itu dia menjelma sebagai Thor di sini. Panda itu berarti sebagai jagoan, yaitu Thor. Thor dalam film tersebut. Buatlah gambar panda. Oke. Lalu digambar gambar ada Loki juga, yaitu temannya Thor. Loki digambarkan sebagai apa ya? Contoh di sini marmut deh, sebagai marmut, sebagai marmut. Lalu tambahkan juga karakter karakter hewan lain sebagai
sebagai pemanis untuk poster film Thor saya. Nah, dia perlu buat gambar, tugasmu adalah oke. Nah, jadi di sini kita buatin promptingnya sebaik mungkin. Terus bilang juga di sini mau buatin judul contoh. Buatkan juga tulisan di bawah, di paling bawah dari gambarnya. Judulnya apa nih? Misalkan Panda Ragnarok, contoh namanya ya, Panda Ragnarok. Dengan font action yang menawan. Gambar yang saya buat juga gambar yang saya inginkan gitu ya. Gambar yang saya inginkan harus realistis dan terlihat actionable. Oke, enter. Buatlah poster gambar. Oke, jadi kita minta ChatGPT ya. Tapi semua tolong rapikan font saya agar sesuai dengan gambar di atas. Saya ingin menggunakan prompt tersebut di hi realistic movie poster in the style of Marvel Store. The panda is the main hero. Portrait as a Thor holding Thor hammer with a dramatic action lighting. Loki is represented as guy in pink. Pilot at the surround with them animal character sporting figures to enrich the poster. No spare, bla 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 bla. Oke, sip. Langsung copy aja. Langsung kita feeding nih ke match.ai tadi, teman-teman ya. Contohnya tadi aku feeding ke match.ai. Jadi biar hasilnya juga bagus. Jadi minta ChatGPT nggak usah bikinin gambar ya sebenarnya. Kita buatin match.ai aja. Karena kan ya di match.ai itu lebih fleksibel lagi ya teman-teman ya. Dah, ini aku udah kasih promptingnya. Nah, lihat teman-teman, punya aku udah jadi sekarang teman-teman. Langsung jadi. Hasil punya aku teman-teman. Ini aku munculkan di mana ya? Ini di Docs aja deh. Google Docs. Biar teman bisa ngeliat hasilnya seperti apa sih. Ya, aku udah buat. Lihat teman-teman, punya aku udah jadi. Oh, lihat. Panda Ragnarok. Nah, ini aku baru generate di Match.ai tadi ya. Oh, lihat kan. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Walaupun mungkin palunya nih agak bermasalah nih. Lihat ya, dia megangnya gimana nih. Dagang kayak kebalik ya teman-teman ya. Cuman that's okay teman-teman. At least punya aku sudah sesuai. Aku udah buatin karakter namanya apa tadi? Panda Ragnarok di sini ya. Jadi teman-teman yang masih bingung cara promptingnya bisa contek aja, bisa lihat aja punya aku yang barusan aku kirim terus tinggal diganti-ganti sama teman-teman. Oke. Jangan lupa dikumpulin juga. Oke, mana nih? Friska pakai Match.ai ya, Friska ya. Nggak usah pakai ChatGPT teman-teman. Jadi yang di sini kita pakai Match.ai. Jadi ChatGPT buat bikinin promptnya aja, buat rapin promptnya aja. Nah, ingat teman-teman, be realistic dan juga be concise. Nah, ini contoh aku buatin prompt tadi. Ini adalah promptku tadi, barusan aku kirim lagi di chat. Mungkin teman-teman yang masih mau cobain mungkin cara pembuatan promptku seperti apa. Ini aku kirim di chat ya teman-teman ya. Terus juga tadi hasil dari promptku seperti apa sih? Mungkin teman-teman ada yang pengen cobain juga jalanin promptku buat Match.ai. Nah, ini dia seperti ini. Hasil dari promptingnya. Itu yang aku generate dan aku inputkan ke chat GPT ke match.space tadi barusan buat teman-teman semua ya. Mana nih yang lain? Tio, mana Tio nih? Tio belum share screen, Tio. Boleh dong, Tio di share screen juga, Tio. Rifki juga sama. Wah, udah jadi nih punyanya Avicenna. Wah, ya, mantap ya. Ada gambar siapa tuh? Panda lagi megang pedangnya siapa tuh? Si ini ya, pedangnya. Aduh, namanya apa? Aku lupa lagi. Star Wars ya, Star Wars. Nah, ya kayak gitu ya. Good. Oh, punyanya Friska nih lucu banget ya pandanya.
Buatin pandanya lagi ngapain tuh Priska tuh? Lagi ada pelangi-pelanginya ya? Oke, pelangga wit apa tuh? Wit bocil mungkin itu ya. Oke, good. Oke, mungkin Altaf bisa dieksplor menggunakan metode AI ya, Altaf. Jadi tugasnya sebenarnya pakai metode AI ya. Ya mau coba sebenarnya mau coba pakai yang lain juga boleh. Cuman prompting ya, nah buatlah prompt gitu ya. Jadi sebenarnya pakai ChatGPT buat bikinin promptnya aja. Oke. Nah, punyanya Rio nih. Seperti Rio salah nih, karena Rio di sini dia malah buatin promptnya, buatin gambarnya. Gitu. Tapi kita buatin gambarnya di metode AI ya Rio ya. Jadi kita cuman rapihin prompting kita aja di ChatGPT. Biar ChatGPT rapihin dan juga buatin yang bagus. Coba Tio, mana Tio punya Tio? Maaf, aku mau lihat dong punya Tio. Kamu buat apa Tio? Coba diklik dong gambarnya mana? Aku mau lihat gambar yang Tio udah buat. Mana nih? Belum kelihatan Tio. Mungkin boleh dilihatin promptnya aja Tio. Oh, Altaf masih ini. Ini yang masih yang tadi Altaf ya. Ini masih tugasnya yang tadi. Kamu bisa back dulu kerjain tugas nah yang ini ya. Nah, gitu Friska. Jadi buatin promptnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kayak kamu udah auto translate kayaknya nih. Makanya langsung ke translate ke bahasa Indonesia. Bilang buatkan dalam bahasa Inggris gitu. Buatkan promptnya dalam bahasa Inggris. Karena mau digunakan di Mac. Coba Rio, ditembak, coba dilihat. Mana punyanya Tio, belum kelihatan nih gambarnya. Punya Tio. Ya, Avicenna sebenarnya udah bagus, cuman lebih bagus lagi Avicenna kalau dibuatinnya lebih spesifik lagi. Itu terlalu, menurut aku terlalu ringkas. Buatin promnya lebih, ini lagi kamu sebutin spesifik lagi. Mau yang di dalam promnya pandanya ngapain, apa yang dipegang atau nggak gimana, boleh banget. Jadi buatin lebih detail lagi tentunya. Detail dan juga concise. Coba. Ini kan yang tadi. Tio, ini kan gambar yang tadi. Coba gambar yang baru mana, Tio? Aku sudah buat belum? Tadi kan kita buatin gambar panda ya. Oke, ini good nih. Tio bikin seperti ini. Good job. Buat gambar pandanya mana? Tio, apakah sudah dibuat? Nah, di bagian kedua, teman-teman di sini juga ada bacaan-bacaan ya. Teman bisa baca sendiri di sini ada genre, uraian plot, contoh ada zones, segala macam ya. Di sini bisa teman buat juga contohnya aja. Nah, sekarang nanti buat film posternya tadi ya, teman-teman ya. Ini aku udah buat sih, aku udah menjawab satu sama dua. Jadi aku buatin ada panda dan juga aku buatin panda Ragnarok. Jadi buat teman-teman bisa dibuatin juga mungkin yang lebih bagus lagi nih. Kayak contoh yang pertama, gambar panda lagi ngapain nih? Kayak contoh dia gabung sama action figure yang lain. Yang kedua adalah gambar panda sendiri, panda Ragnarok. Contoh atau enggak gambar apa nih? Kung Fu Panda cuman dia lebih realistik gitu ya. Contoh ya. Pandanya berotot kan di situ kan Kung Fu Pandanya kan dia nggak berotot. Kita buatin Kung Fu Pandanya berotot bisa banget juga. Keren gitu. Jadi teman-teman seperti Tio juga generate gambarnya di match.space ya. Jadi generate gambar di match.space teman-teman. Jadi ChatGPT fungsinya cuman buat rapiin prompting kita aja.
buatin hal ini. Coba boleh dong punya Rio mana? Punya Rio, aku belum lihat punya Rio. Nomor satu sama nomor duanya mana Rio gambarnya? Boleh dong diliatin dulu punya Rio. Oh, The Explorer of the Island. Oke, very good ya, mantap ini. Oke, yang ini nomor satu apa nomor dua? Kayaknya lebih cocok buat nomor dua ya. Pastikan nomor Ini satu. nomor dua. Yang Kan ini nomor dua, nomor nomor dua. satunya mana? Nomor satunya mana Rio? Nomor satunya nggak beda jauh malah. Oh, mana tuh? Yang di atas ya. Oke, wah udah mantep banget. Tapi good job Rio, mantep banget ya hasil promnya. Good job. Jadi teman-teman yang tadi aku bilang ya, teman-teman ya, promptingnya bisa juga contek caraku. Aku udah kirimin di chat. Jadi pastikan teman-teman, guys tahu dulu nih, teman-teman buat tulis dulu promnya di bagian atas tuh aku tulis prom kan. Apa? Buatlah bla 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 bla, buatlah seperti gambar apa A B C D E, dibuatin gambarnya. Terus baru nanti di bagian bawahnya perintah, kita baru minta ChatGPT buat rapiin teman-teman. Dan buat translate ke bahasa Inggris. Jadi nggak perlu nih teman-teman mungkin nggak terlalu jago untuk bahasa Inggrisnya. That's very okay, teman-teman. That's not a problem. Kita bisa manfaatin si ChatGPT tadi buat rapihin kita prompting kita. Tapi kalau misalnya mau dari awal mau bahasa Inggris juga feel free teman-teman, itu bakal lebih bagus lagi. Oke, mana punyanya Altaf? Mau lihat dong punyanya Altaf? Mana punya Altaf? Hasilnya mana? Coba ke match.space aja boleh tuh. Match.space kan ada gambarnya di sini. Oke, boleh. Mana tadi? Oh, udah kehapus ya? Oke, wah mantap nih ya. Pandai jadi jagoan di sini, jadi superhero ya. Oke, good. Altaf, sekarang next kamu buatin poster film. Poster film. Sebenarnya poster film bebas aja ya. Mau pakai panda juga boleh. Mau pakai kucing juga boleh. Mau pakai orang apapun juga boleh. Bebas aja. Kan kalau tadi kan aku contohnya panda ya. Jadi bebas aja teman-teman mau buat apa. Bisa dikerjakan tugasnya. Kayak semacam poster film. Jadi bisa cek buat contohnya tuh ada di gambar pertama ya sebenarnya ya. Gitu teman-teman semua. Aku cek lagi. Tio. Oh, gambar panda kalau Tio ya malah. Oke, Avicenna. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Oke. Sip, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Jadi hari ini apa aja sih yang udah kita kerjain, teman-teman? Kita hari ini udah buatin belajar caranya kita buat prompt, teman-teman ya. Buat prompt dan juga kita generate gambar dengan manfaatin chat GPT dan juga manfaatin match.space.ai tadi, teman-teman ya. Jadi di sini tadi hari ini kita ngapain aja? Kita buatin. Gimana sih cara kita buatin prompt yang benar? Gimana caranya kita buat perintah, teman-teman? Buat chat GPT pertama ya, chat GPT buat dia itu buatin prompt buat kita. Buatin dia itu gambar buat kita. Kayak contoh tadi kita pengen gambar apa? Contoh tadi yang pertama adalah aku buatin gambar apa tuh yang awal banget tuh. Aku sampai agak lupa. Tadi buatin gambar lumba-lumba ya. Kita gambar hotdog. Di belakang ada kota Paris. Dan juga ada lumba-lumba, teman-teman semua. Jadi kita buatin itu di tas yang pertama. Kita belajarin juga, terus kita compare dengan ChatGPT dan juga dengan si Masterpiece tadi. Lalu segmen kedua kita ngapain, teman-teman? Segmen kedua, kita buatin panda tadi, teman-teman ya. Jadi kita buatin panda, teman-teman, kita buatin panda. Gimana caranya kita buatin panda yang bahasa itu optimal lah di sini ya. Kita buatin panda, kita buatin semacam series dari pandanya, kita buatin poster panda, ada juga tadi pandanya lagi ngapain gitu ya, kayak tadi punyanya siapa Altaf ya, pandanya jadi superhero ya, pakai jubah, punyanya Rio juga tadi pandanya ngapain tuh tadi macam-macam ya, terus punyanya Avicenna tadi pandanya megang pedang dan macam-macam lainnya juga. Tadi punyanya siapa tuh yang lucu banget, punyanya Priska ya, punya Priska tadi lucu banget tuh, animasi gitu. Itu dia yang kita buat. Jadi teman-teman jangan lupa dikerjain ya buat tugasnya juga. Yang masih bingung, feel free buat tanya aku aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question? No question. Oke, boleh dong mungkin sebelum close. Yang minggu lalu siapa ya, teman-teman ya? Aku lupa nih, yang minggu lalu ngerangkum, summarize siapa? Sebelum aku tunjuk nih, boleh dong kalau misalkan takutnya nanti ketunjuk lagi nih. Hmm, Mungkin Friska deh, boleh, karena Friska beda sendiri nih. Tadi orangnya nggak ada. Boleh dong Friska, dirangkum Friska. Mana nih Friska ini? Oke, udah tidur ya. Oke, boleh dong. Dirangkum apa aja yang Friska pelajari hari ini, Friska? Tadi, oke. Tadi lagi sakit perut makanya tidur. Oke, apa? Hari ini kita ada belajar untuk buat teks ke gambar dari GPT sama Mitch
space. Yes, terus Hmm, itu aja nggak sih? method placing. Oke, tadi. Tadi gimana? Susah gak buat bikinin promptingnya? Hmm, nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Berarti masih bisa dipahami dengan baik ya, Rizka ya? Ya, Oke. Sip. Thank you Priska ya, udah update infonya, udah update terkait pembelajaran kita hari ini. Bener banget kata Priska ya, kita hari ini belajarin cara kita bikin prompting yang bagus dan cara kita generate gambar di ChatGPT dan juga di Space. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih sudah join kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, teman-teman semua. Thank you. Dadah. Thank you, Kak. Sama-sama.